Akhir yang buruk. Tamara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan rendah. Kali ini ia keluar sendiri menuju rumah Ray. Ia sengaja tidak bilang ke Ray jika akan datang ke rumahnya, karena tujuannya memang menemui ibunda Ray. Sudah lama ia tidak mengobrol dengan ibu dari kekasihnya itu, dan ada rasa rindu. Tamara mengetuk pelan pintu rumah Ray. Tak lama ibunda Ray pun membukakan pintu. "Tamara," ujarnya, lalu memeluk Tamara seraya mencium kedua pipinya. Tamara pun membalas pelukan ibu Ray itu yang memang ia rindukan. "Ibu, Tamara kangen," ucap Tamara lalu menyerahkan sebuah paper bag pada ibu Ray tersebut. Tadi ia menyempatkan untuk membeli kue jajan pasar untuk sarapan ibunda Ray. Ibu Ray tersebut mengintip isi paper bag yang diserahkan Tamara barusan. "Wah, kayaknya enak. Ayo kita makan bareng, Tam." "Ray kayaknya masih tidur," ujar ibu Ray itu. Tamara pun mengikuti sang ibu yang berjalan memasuki rumah itu, sepertinya menuju ruang keluarga. Hari ini adalah hari Sabtu dan ia serta Ray belum ada rencana apapun hari ini. Maka Tamara memutuskan untuk mengunjungi ibu Ray ini. "Pilih sendiri apa yang mau kamu tonton ya," ujar ibu Ray sambil menunjuk lemari tempat Ray menyimpan koleksi DVD-nya. "Siap ibu," sahut Tamara dengan senyumnya. Lalu ia mulai membungkuk di hadapan lemari tersebut dan melihat-lihat pilihan apa saja yang ada di dalamnya. Akhirnya ia memilih sebuah film horor thriller yang nampaknya menarik. Tak lama ia mendengar suara Ray yang kelihatannya sudah bangun tidur. Ray pun menghampiri Tamara dan ia terlihat terkejut dengan kedatangan Tamara pagi ini di rumahnya. "Tamara, kamu sendiri?" tanya Ray. "Iya, kamu kan masih tidur," ucapnya. Ray mendekat dan mencium puncak kepala Tamara. "Aku cuma kangen sama ibu. Tadi aku bawain kue juga, jajan pasar. Enak-enak deh," ucap Tamara. "Kok buat ibu? Buat aku mana?" ujar Ray manja. Tamara hanya tersenyum memperlihatkan deretan giginya. "Minta sama ibu, tapi nggak aku bolehin ibu kasih," ucap Tamara. Ray pun mengerucutkan bibirnya sementara Tamara menjulurkan lidahnya meledek Ray. Akhirnya siang itu Tamara habiskan di rumah Ray dengan menonton film bersama kekasihnya itu. Sementara ibunda Ray malah membuatkan kudapan untuk mereka. Ibu Ray memang terlalu hobi masak, jadi ia sangat senang membuatkan sesuatu untuk orang lain. Tamara sebenarnya ingin membantu ibu Ray namun tidak diperbolehkan olehnya. Ia lebih senang Tamara menghabiskan waktu bersama anaknya. Hari pun mulai sore. Setelah 2 film mereka tonton, mereka pindah ke halaman belakang rumah Ray. Ray menemani ibunya mengurus tanaman hias di sana. Mereka sama-sama melarang Tamara berbuat apapun dan hanya disuruh duduk manis di sana. Tak lama, Tamara melihat ada sosok wanita. Bukan Mbak Kun. Sosok wanita biasa yang cukup cantik dan terlihat masih sangat muda. Namun wajahnya sangar dan angkuh. Bagaimana menjabarkan seorang wanita yang terlihat galak sekaligus cantik, yang membuat orang lain ingin memandanginya berlama-lama? Tamara pun melambaikan tangan pada sosok itu agar sosok itu menghampirinya. Dan ya, sosok itu menghampirinya. Tamara memberi isyarat padanya untuk duduk di samping Tamara. Sosok itu mengikutinya dan duduk di sebelahnya. Tamara mengamati sosok ini yang dinilainya cantik namun memiliki keunikan tersendiri. Kulitnya cukup putih, namun ia tetap terlihat cantik karena garis-garis figur wajahnya yang terpahat dengan indah. Semua jelas terlihat. Bulu matanya yang lentik, hidung yang mancung, bibirnya yang penuh pun nampak sensual. Tapi penampilannya terlihat kusam dengan dress seadanya yang sudah nampak lama dan ada beberapa noda di pakaian yang ia kenakan tersebut. "Siapa namamu?" "Aku Tamara," ucap Tamara dengan lembut. "Kinanti," jawab sosok itu lirih. Tamara tersenyum pada sosok itu. Entahlah, yang Tamara lihat dari sosok itu adalah ada kesedihan, sakit, sekaligus amarah. Sungguh auranya begitu kuat sekaligus menakutkan. "Boleh kita ngobrol?" tanya Tamara. Kinanti mengangguk pelan. "Kenapa kau ada di sini?" "Maksud kakak, bagaimana aku meninggal?" tanya balik sosok Kinanti itu. "Jawablah hanya jika kamu berkenan," ucap Tamara dengan begitu lembut. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Kinanti. Kinanti terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Tamara. "Apa kamu tinggal di sini?" tanya Tamara lagi mengganti pertanyaannya. "Aku tinggal di Rusun Nawasana, Kak," jawab Kinanti. "Kaligawe?" tanya Tamara menyebut nama satu wilayah di kota ini. Dan Kinanti pun mengangguk menjawab pertanyaan Tamara. "Lalu kenapa kamu bisa di sini?" tanya Tamara. "Aku baru bisa keluar jauh, Kak. Awalnya aku hanya terkurung di sana," ucap Kinanti. "Apa kamu meninggal di sana?" tanya Tamara. Kinanti mengangguk lemah. "Kamu sakit?" tanya Tamara hati-hati takut menimbulkan trauma khusus pada sosok Kinanti ini. "Aku meninggal di santet, Kak," ucap Kinanti. Tamara terkejut dibuatnya, karena ini suatu hal baru lagi yang ditemuinya. "Apa
Apa kamu tahu oleh siapa? Tanya Tamara hati-hati lagi. Kinanti menggeleng ringan, namun kemudian dia melanjutkan bicara. Aku bukan orang baik, Kak. Aku kini sudah tahu bahwa apapun yang kita tabur itulah yang kita tuai. Rasanya tidak ada manusia yang benar-benar baik, Kinan. Kadang manusia memiliki kebaikan, namun ada maksud lain di baliknya. Atau kebaikan yang tidak tulus, hanya ingin diketahui orang lain dan sebagainya. Jelas Tamara. Aku seorang pelakor, Kak, ucap Kinanti dengan sangat lirih. Tamara merangkul Kinanti dengan satu tangan tanpa melepaskan tangan yang lain dalam genggaman Kinanti. Merebut milik orang lain memang jahat. Tapi pasti setiap orang memiliki alasan atas apapun yang dilakukannya. Bukan begitu, ucap Tamara. Kinanti menitikkan air mata. Tamara mengusap pundak Kinanti seakan menenangkannya. Tak apa, ceritalah padaku jika kamu mau saja, ucap Tamara. Kinanti menatap Tamara dengan matanya yang masih berkaca-kaca, berusaha sekuat tenaga untuk menahan tangis, dan menahan agar air matanya tidak jatuh begitu saja. Menangis pun tak apa Kinanti, anggap aku temanmu, ujar Tamara lagi. Kurasa tidak ada satupun wanita di dunia ini yang mau menjadi perebut suami orang, Kak, ucap Kinanti seakan hendak mengawali ceritanya. Ketika aku mengenalnya, ia mengaku sudah duda. Dia amat baik dan salahku karena silau dengan hartanya. Akhirnya aku bersedia dengan apapun yang ia lakukan. Ya, kakak pasti mengerti, ucap Kinanti dibalas dengan anggukan Tamara. Dia membelikan aku unit di Rusunawa itu, yang menurutku sudah lebih dari cukup. Aku sangat suka dan merasa nyaman tinggal di sana. Hubungan kami berjalan sangat menyenangkan. Ya, aku tidak curiga sama sekali mengapa meski dia mengatakan serius denganku, tapi ia belum mengenalkanku pada orang tuanya. Jadi aku juga tidak mengenalkan ia ke orang tuaku, kata Kinanti panjang lebar. Lalu, adakah hubungan dia dengan kematianmu? Maaf Kinanti, ucap Tamara. Ya, tentu saja ada, Kak. Ia belum cerai, aku dibohongi, tapi kisahnya tidak serta-merta mendatangiku. Ia menyerangku dengan santet. Aku tiba-tiba sakit parah, sakit yang menakutkan sekaligus menjijikkan. Boleh ku tahu seperti apa? Tanya Tamara. Perutku membuncit, dan kotoran terus keluar dari saluran pembuanganku. Begitu juga cairan yang terus keluar dari kemaluanku. Kata Kinanti menjelaskan. Tamara mengernyit nyeri. Bagaimana kamu yakin itu santet dan bukan penyakit kedokteran? Tanya Tamara berusaha logis. Karena istri Mas Irwan sendiri sudah mengakuinya. Ia bersumpah akan melenyapkan nyawaku dengan perlahan katanya, yaitu dengan jalan santet. Ya ampun, apa tidak ada cara lain untuk memberi pelajaran? Gumam Tamara lirih. Jahatnya ia sampai punya pikiran untuk melenyapkan nyawa orang lain, ujar Tamara. Namun kemudian ia menyesali kata-katanya karena bagaimanapun, bila diingat, Ray juga pernah membunuh orang. Tamara pun terdiam sesaat. Terakhir, sebelum kematianku, keluar kelabang-kelabang dari mulutku, Kak. Bayangkan, ujar Kinanti lagi. Namun, aku rasa dia pantas untuk semarah itu padaku karena apa yang dilakukan suaminya memang salah. Begitu pula aku. Setelah aku tahu Mas Irwan belum bercerai, aku masih membiarkan ia menginap di rumahku. Aku juga menghabiskan cukup banyak hartanya tanpa peduli istrinya. Ya, aku jahat, Kak. Aku bersenang-senang dengan Mas Irwan karena aku tahu aku tidak akan bisa memilikinya. Jadi hanya itu yang kulakukan untuk menyenangkan diriku sendiri. Kinanti, maaf sebelumnya ya. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan, tapi aku yakin sebenarnya kamu orang baik, ucap Tamara. Mungkin itu dulu, Kak, sebelum aku mengenal Mas Irwan, jawab Kinanti. Tamara menggelengkan kepalanya perlahan. Aku melihatnya dari tubuhmu yang masih terlihat baik. Jika korban santet, bukankah tubuhnya akan rusak dan membusuk? Ucap Tamara menyampaikan dugaannya. Semoga, Kak, aku masih ingin istirahat di tempat yang baik jika bisa. Jika aku masih pantas, ucap Kinanti lirih. Tentu saja Kinan, bukankah Tuhan itu maha memaafkan umatnya jika umatnya benar-benar memohon ampunan padanya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Aku yakin tentu saja kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kan, karena kamu sudah tidak lagi hidup, ucap Tamara seraya tersenyum lembut pada Kinanti itu. Berdoalah, mohon ampun atas semua kesalahanmu, dan mintalah pada Tuhan untuk membawamu pulang ke tempat yang seharusnya, ucap Tamara lagi. Kali ini Kinanti tersenyum kemudian mengangguk. Tamara memeluk Kinanti singkat. Kamu pasti bisa pergi ke tempat yang seharusnya Kinanti. Selamat tinggal ya.